Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'dah. Ayyuhat talabah ayyuhal mustami'una al-kiram fi hadhil fursa saminah sanata'allam an ilmil balaghah wal an sanabahas anil jinas wa hiya ihdal mabakhis fi ilmil badi'. Para pencinta bahasa Arab rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu kajian dalam ilmu balaghah, khususnya ilmu badi', yaitu tentang al-jinas. Baik, untuk selengkapnya langsung saja kita simak penjelasan berikut. Mulai dari ta'riful jinas. Ma huwa al-jinas? Al-jinas huwa ayyatasyabaha al-lafdhani fin nutqi wa yakhtalifa fil ma'na. Pengertian jinas adalah jika ada dua lafadz yang serupa di dalam ucapan tetapi berbeda di dalam makna. Jadi ketika dalam satu kalimat ada dua kata yang sama dalam ucapan tetapi berbeda di dalam makna, itu bisa dikatakan jinas. Al-amsilah, beberapa contoh di sini disebutkan wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghaira sa'ah kadzalika kanu yufakun. Wa yauma taqumus sa'ah, kata as-sa'ah yang pertama ini bermakna kiamat, ya, bermakna kiamat. Sedangkan kata ghaira sa'ah yang kedua ini bermakna sesaat, yaitu muddatan minaz zaman. Jadi hanya sesaat, satu waktu saja. Nah, di sini ucapannya sama, as-sa'ah dengan sa'ah. Sama persis tulisannya. Jadi sa'atun, sa'ah ini sama. Tapi yang satu yang awal ini artinya kiamat, yang satu artinya sa'ah, sesaat, waktu. Dan contoh yang kedua, wasammaituhu Yahya. Wasammaituhu Yahya li Yahya falam yakun ila raddi amrillahi fihi sabil. Wasammaituhu, dan saya menamakan dia Yahya. Jadi Yahya yang pertama ini nama orang. Saya menamainya Yahya. Li Yahya supaya dia hidup. Jadi ucapan kalau diucapkan ini sama, Yahya dan Yahya juga. Ucapannya sama tetapi berbeda makna. Yang satu maknanya adalah nama orang, yang pertama Yahya pertama adalah nama orang, Yahya yang kedua adalah artinya hidup. Dengan demikian ini juga masuk kategori jinas. Jadi bisa disimpulkan tadi ya, jinas adalah keserupaan dua lafadz dalam ucapan tetapi berbeda di dalam makna. Selanjutnya, anwaul jinas. Macam-macam jinas. Ini kalau sempurna dinamakan al-jinas at-tam, jinas yang sempurna. Huwa ma ittafaqa fihi al-lafdhani fi umurin arba'atin. Yaitu jinas yang ada kesesuaian dua lafadz di dalam 4 hal. Ada kesesuaian dua lafadz atau kecocokan antara dua lafadz dalam 4 hal. Yang pertama, macam dari hurufnya. Yang kedua, syakluha, yaitu harokatnya. Wa adaduha, jumlah hurufnya. Wa tartibuha, dan urutan dari huruf tersebut. Jadi hurufnya apa saja sama persis seperti tadi sa'atin. Nah, ini contohnya, wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghaira sa'ah. Kata sa'ah di sini kata pembentuknya sin, alif, ain, tak marbutoh. Juga sama dengan ini, sin, alif, ain, tak marbutoh. Di sini ada alnya ini sebagai tanda dia makrifat, hanya begitu. Kalau yang ini dalam bentuk nakiroh, hanya begitu. Tapi sama-sama isimnya ini ya. Sama-sama isim dan kata pembentuknya sama. Sin, alif, ain, ta. Sin, alif, ain, ta. Ini sama-sama
bentuk macam hurufnya sama. Sa'atu ini juga sama. Yang pertama sa'atu dia dibaca tu, ini karena mu'rab ya. Karena mu'rab dia sebagai fa'il dari takumu. Kemudian ghairu sa'atin ini sebagai mudhof ilaih, maka dia dibaca jer. Dan ini sama, kategorinya masih sama, harokatnya masih dianggap sama. Karena perbedaan harokat yang terakhir itu karena tergantung posisinya. Tergantung posisi dia dalam kalimat. Terus kemudian wa'adaduha dan jumlahnya, jumlah hurufnya juga sama. Sin, alif, ain, tak marbutoh. Tartibuha urutannya juga sama. Sin, alif, ain, tak marbutoh. Sin, ain, alif, tak marbutoh. Dengan demikian ini masuk kategori tam. Tam ya. Kategori jinas tam. Jinas yang sempurna. Kemudian contoh yang kedua, wasama itu Yahya li Yahya falam yakun ila raddi amrillahi fihi sabil. Di sini kata Yahya yang pertama tadi nama orang, kemudian Yahya yang kedua adalah bermakna hidup, bermakna hidup. Ini sama, kata pembentuknya sama. Ya, ha, ya, terus kemudian alif layyinah atau alif bingkong. Terus kemudian ya, ha, ya, alif, sama. Jadi kata pembentuknya sama, harokatnya sama, sehingga dia termasuk kategori al-jinas tam, jinas yang sempurna, karena ada kesamaan yang persis ya, sehingga dinamakan sempurna tadi. Jadi ucapannya jelas persis, karena tulisannya juga persis, sama persis, kemudian hanya berbeda di dalam makna, maka dia termasuk kategori jinas. Dan jinas di sini jinas tam. Selanjutnya jinas ghairu tam, jinas yang tidak sempurna. Wa huwa ma ikhtalafa fihi al-lafdhani fi wahid min umuril mutaqaddimah. Wa ya iyanya kebanyakan. Wa ya na'ul hurufi wa syakluha wa adaduha wa tartibuha. Jinas ghairu tam yaitu ketika dua lafadz tadi sama dalam ucapan, tetapi ada perbedaan di salah satu 4 hal yang dimiliki oleh jinas tam, yaitu entah nanti ada perbedaan di naul hurufnya, perbedaan di harokatnya, perbedaan di jumlah hurufnya ataupun urutan hurufnya, seperti itu. Jadi kalau ada perbedaan harokat, perbedaan jumlah huruf, perbedaan urutan huruf, itu bisa kita pastikan termasuk jinas ghairu tam. Paham ya? Selanjutnya, jinas jika ditinjau dari kata pembentuknya, maka ada kalanya dinamakan al-jinas mumasilan, jinas mumasil. Ingkana al-lafdhani mutajanisani min nau'in wahid. Jika dua lafadz yang sejenis, jinas itu artinya sejenis ya, jenis ya. Jika ada dua lafadz yang sejenis, jika dua lafadz yang sejenis itu min nau'in wahidin, dari satu macam, seperti dua isim, jadi sama-sama isimnya, atau dua fi'il atau dua huruf. Ada sama-sama isimnya, sama-sama fi'ilnya, atau sama-sama hurufnya. Contohnya di sini wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna al-mala bisu ghairu sa'ah. Kata sa'ah di sini isim, tandanya isim al di sini. Kemudian sa'atin di sini juga isim. Tandanya tanwin, bisa dimasuki tanwin ya. Isim itu salah satu tandanya kan wa dukhulul alifi wal lami, terus wa tanwin juga masuk tanda isim. Kalau yang as-sa'ah pakai al ini berarti isim nakirah kategorinya, isim ma'rifat, mohon maaf. Kalau yang sa'atin tanpa al dan ditandai dengan tanwin ini kategori isim nakiroh. Jadi dua-duanya sama-sama isim. La fal muradu bis sa'atil ula yaumul qiyamah. Yang dimaksud sa'ah yang pertama ini adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Dan sa'ah yang kedua al-muddah minaz zaman, yaitu sesaat dari waktu atau satu waktu, begitu saja. Kemudian contoh yang kedua yang sama juga fi'il isim dan isim. Rohbatan atau rohbatun. Rohbatun yang pertama itu adalah fina udar, yaitu halaman rumah. Sedangkan
rohbah as-saniyah, rohbatun yang kedua itu bimakna wasi'ah. Berarti di sini kata rohbatun adalah halaman rumah yang luas. Jadi sama-sama diucapkan sama persis ya ini termasuk. Jadi ini bisa dikategorikan juga jinas tam dan juga bisa dikategorikan jinas mumasil karena pembentuknya kata yang sama itu sama-sama terdiri dari isim. Selanjutnya al-jinas mustaufian, jinas mustaufi. Ingkana min nau'aini, jika dua lafadz yang sejenis tadi terdiri dari dua macam seperti fi'il dan isim. Contohnya ir'a al-jaro walau jaro. Ir'a al-jaro walau jaro. Al-jar yang pertama ini adalah isim, ada alnya. Al-jar artinya tetangga, walau jaro. Jaro yang kedua, jaro ya jadi ini artinya fi'il madhi ini, fi'il madhi yang artinya berjalan. Ir'a al-jaro walau jaro. Tetangga meskipun berjalan. Atau juga kaqauli syair ma mata min qarami zaman fa innahu Yahya ladai Yahya. Yahya yang pertama ini adalah fi'il mudhari', sedangkan Yahya yang kedua ini adalah Yahya bin Abdillah, yaitu nama orang. Paham ya? Ini diterangkan ini fa Yahya al-awwal fi'lun mudhari'un wa Yahya ats-tsani ismul mamduh, yaitu nama yang dipuji, yaitu namanya Yahya di sini. Paham ya? Jadi ketika campuran antara isim dan fi'il maka dinamakan jinas mustaufi, sedangkan jika sejenis isim dan isim atau isim fi'il dan fi'il atau huruf dan huruf maka dinamakan jinas mumasil. Selanjutnya anwaul jinas ghairu tam. Nah, sekarang macam-macam jinas yang ghairu tam, yang tidak sempurna. Tadi jinas ghairu tam itu ketika terjadi perbedaan yang berbeda itu ada kalanya fi nau'iha, macamnya huruf, kemudian ada dia jumlahnya huruf, syakliha, harokatnya huruf, atau tartibia, urutannya huruf. Nah sekarang ada kalanya perbedaan jinas ghairu tam itu terletak di ikhtilafuhuma yakunu imma bi ziyadati harfin. Ada kalanya dengan menambahkan satu huruf. Jika ada penambahan satu huruf itu di depan fil awal, maka dinamakan jinas mardufan. Nahwu dawamul hal minal mahal. Jadi antara hal dan mahal. Di sini ada tambahan huruf mim di depan sehingga dinamakan marduf. Kemudian ketika tambahannya di tengah, fil wasti di tengah, yusama muktanifan atau muktanafan ya. Contohnya jadi sama jahdi. Nah ini di tengah berarti tambahannya. Jadi tambahan hak di tengah, tambahan huruf hak di tengah. Jadi sama jahdi. Kalau yang di tengah maka dinamakan muktanifan. Kemudian jika tambahannya itu di akhir maka dinamakan mutrofan. Mutrofan contohnya al-hawa, di sini ada tambahan al-hawa, tambahan nun. Al-hawa dan al-hawan. Paham ya? Jadi ada kalanya dengan menambahkan satu huruf. Jika penambahan itu di awal dinamakan mardufan, jika di tengah dinamakan muktanifan, jika di akhir dinamakan mutrofan. Kemudian ada kalanya tadi ditambahi satu huruf, ada kalanya perbedaan itu terletak pada a'daduha atau jumlah dari hurufnya. Jumlah hurufnya tidak sama. Binaun sama nain. Binaun, nah ini ada selisih satu huruf yaitu ba. Ada binaun sama nain. Ini selisih satu huruf. Kemudian wa min ikhtilafi tartibil huruf, ada kalanya terletak pada urutan hurufnya yang berbeda. Contohnya fi khisamihi
fataha li auliyaihi wa hatafa li a'daihi. Antara fataha dan hatafa di sini ini penyusun hurufnya sama, fa ta ha. Ini fa ta ha, hanya saja ini dibalik dari fataha menjadi hatafa. Ini biasanya seperti budaya orang-orang Malang nih ya. Orang Malang itu suka dibalik-balik suami diganti miswa misalkan seperti itu. Ini fataha jadi hatafa. Cuman ini perbedaan urutan huruf. Dan ini termasuk jinas ghairut tam ya. Kemudian ada kalanya wimni ikhtilafil hayati qouli syair. Nah, ini perbedaan hay'ah. Hay'ah itu syakal ya. Perbedaan harokat ataupun sukunnya. Contohnya di sini al-jaddu fil jaddi. Al-jaddu fil jaddi. Nah, ini perbedaan harokat. Jaddu sama jaddi atau karena nanti perbedaan harokat jelas ada perbedaan makna. Misalkan ad-dinu dainun. Din sama dain. Kalau din artinya agama, kalau dainun artinya hutang. Itu perbedaan harokat. Baik, ayat talabah. Syukron lakum. Nafa'anallahu bi'ulumina. Nafa'anallahu bi'ulumina. Wa ja'alana minal fahimina bil lughatil arabiyyah. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.